Matrix Value Chain Porter versus 6 domain fungsi peran SDM di industri oil gas. Swimlane, Raci Matrix dan evaluasi. SOP absensi dan kehadiran. Nama, Nurmaid Hadwina. NIM, 30162411005. Dalam presentasi ini, saya akan menganalisis value chain Pertamina melalui model value chain porter dengan fokus pada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Setiap aktivitas memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan operasi Pertamina di industri minyak dan gas. Aktivitas utama, inbound logistics, logistik masuk. Definisi, aktivitas ini mencakup pengadaan dan manajemen input yang diperlukan untuk produksi. Konteks Pertamina, Pertamina mengelola pengadaan dan distribusi material untuk pengeboran, pipa, lumpur pengeboran, semen, suku cadang peralatan, serta bahan kimia yang sangat penting untuk proses produksi dan pemurnian. Logistik masuk yang efektif memastikan ketersediaan bahan baku dan komponen yang tepat waktu untuk eksplorasi dan pemurnian. Operations, operasi. Definisi, ini adalah aktivitas inti yang mengubah input menjadi produk. Konteks Pertamina, operasi Pertamina mencakup eksplorasi, pengeboran, dan produksi minyak dan gas, upstream, serta pemurnian minyak mentah menjadi produk jadi seperti bensin, pelumas, dan petrokimia, downstream. Aktivitas inti meliputi survei seismik, pengeboran sumur, dan proses pemurnian. Outbound logistics, logistik keluar. Definisi, aktivitas ini meliputi transportasi, penyimpanan, dan distribusi produk. Konteks Pertamina, Pertamina memastikan distribusi minyak mentah dan produk olahan melalui pipa, kapal tanker, atau kereta api. Produk disimpan di terminal atau depot dan kemudian didistribusikan ke stasiun pengisian dan outlet retail lainnya. Logistik keluar yang efektif membantu memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu dan dengan biaya yang efisien. Marketing, sales, pemasaran, penjualan. Definisi, ini mencakup promosi, penjualan, dan distribusi produk jadi. Konteks Pertamina, Pertamina memasarkan produk jadi seperti BBM, pelumas, dan gas kepada konsumen bisnis, B2B, dan konsumen akhir. Kontrak jangka panjang dinegosiasikan untuk penjualan minyak dan gas, serta usaha untuk memposisikan Pertamina sebagai merek yang terpercaya di pasar. Service, layanan. Definisi, aktivitas ini mencakup dukungan purna jual dan layanan pelanggan. Konteks Pertamina, Pertamina menyediakan layanan teknis kepada pelanggan industri, misalnya pasokan gas untuk industri, pemeliharaan peralatan, dan penanganan keluhan produk. Layanan yang baik sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan bisnis dan memastikan kepuasan produk. Aktivitas pendukung. Procurement, pengadaan. Definisi, ini mencakup pengadaan material dan jasa yang diperlukan untuk mendukung aktivitas utama. Konteks Pertamina, Pertamina mengadakan aset berat seperti rig pengeboran, kapal, serta layanan pengeboran dan pengelolaan risiko vendor. Manajemen vendor dan kepatuhan terhadap standar HSE yang ketat sangat penting dalam proses pengadaan. Technology development, pengembangan teknologi. Definisi, R&D dan inovasi teknologi yang mendukung efisiensi operasi dan pengembangan produk. Konteks Pertamina, Pertamina berinvestasi dalam teknologi canggih seperti Enhanced Oil Recovery, EOR, inovasi energi terbarukan, dan digitalisasi operasi, misalnya Internet of Things, IoT. Predictive Maintenance. Investasi ini membantu mengoptimalkan eksplorasi, produksi, dan pemurnian. Human Resource Management, manajemen sumber daya manusia. Definisi, HRM memastikan perusahaan memiliki talenta dan tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan strategis. Konteks Pertamina, HR bertanggung jawab untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan profesional terampil seperti insinyur dan spesialis teknis. Pertamina juga berinvestasi dalam program pengembangan kepemimpinan dan memastikan kesejahteraan karyawan dengan fokus pada praktik HSE. Firm Infrastructure, infrastruktur perusahaan. Definisi, mencakup fungsi-fungsi korporat seperti tata kelola, keuangan, hukum, dan kepatuhan. Konteks Pertamina, infrastruktur Pertamina mendukung keberhasilan operasional melalui tata kelola yang baik, manajemen keuangan, kepatuhan hukum, dan regulasi HSE. Elemen-elemen ini memastikan keberlanjutan perusahaan dalam industri yang sangat diatur. 6 domain fungsi peran SDM di industri oil gas pada Pertamina. Dalam industri minyak dan gas, SDM memegang peran penting dalam mendukung operasi perusahaan di setiap aspek dari rantai nilai. 1. Penggerak strategi. SDM bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan talenta kritis, seperti insinyur reservoir atau ahli pengeboran laut dalam. Pertamina fokus pada pengembangan talent pool yang dapat mengisi posisi-posisi kunci dalam jangka panjang. 2. Pengelola operasional. Di Pertamina, manajemen kinerja diintegrasikan dengan standar HSE yang ketat. SDM bertugas mengelola sertifikasi teknis dan memastikan seluruh karyawan, terutama yang bekerja di lokasi terpencil, memenuhi kriteria keselamatan kerja yang tinggi. 3. Pengolah data analitik, data management. Pertamina menggunakan people analytics untuk memprediksi risiko seperti turnover atau kelelahan, fatigue, pada pekerja di lapangan. Data ini digunakan untuk mengambil tindakan preventif dan meningkatkan keselamatan. 4. Enabler digitalisasi, teknologi. SDM di Pertamina juga terlibat dalam digitalisasi tenaga kerja, termasuk adopsi sistem HRIS yang memungkinkan akses data karyawan dari lokasi-lokasi terpencil seperti offshore rigs. 5. Penjaga tata kelola kepatuhan, GRC. SDM di Pertamina memastikan bahwa seluruh tenaga kerja, termasuk kontraktor, memenuhi regulasi ketenagakerjaan dan standar keselamatan yang berlaku. Mereka juga melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 6. Pembentuk iklim budaya, climate culture. Pertamina membangun budaya keselamatan kerja yang kuat, dengan fokus pada budaya zero accident dan memastikan keterlibatan karyawan dalam isu keselamatan dan kesehatan kerja. Kesimpulan, peran SDM dalam value chain Pertamina. Dalam perusahaan seperti Pertamina, SDM memainkan peran strategis yang sangat penting di setiap tahap dari value chain yang dimulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan purna jual. Berikut adalah peran utama SDM dalam setiap aspek. Pengadaan material, inbound logistics. SDM Pertamina berfokus pada pengelolaan talenta yang memiliki keahlian dalam manajemen risiko, pengadaan material penting untuk eksplorasi dan produksi, serta pengelolaan vendor dan pemasok yang dapat dipercaya. Operasi, operations Pertamina memastikan bahwa para insinyur dan pekerja lapangan dilengkapi dengan kompetensi teknis yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses pengeboran, eksplorasi, dan pemurnian minyak. Manajemen kinerja diintegrasikan dengan standar HSE yang sangat ketat untuk menjaga keselamatan kerja. Distribusi produk, outbound logistics di sektor distribusi, rekrutmen dan pelatihan karyawan yang memiliki keterampilan untuk menangani logistik
berbahaya, seperti pengiriman produk minyak dan gas, menjadi prioritas bagi SDM di Pertamina. Mereka memastikan bahwa seluruh tim distribusi mematuhi standar keselamatan yang tinggi. Pemasaran penjualan, marketing sales SDM di Pertamina mengelola pengembangan talenta yang memahami analisis pasar komoditas, serta kemampuan dalam negosiasi kontrak dan pemasaran produk untuk pelanggan akhir. Layanan, servis SDM juga bertanggung jawab untuk menjaga keahlian teknis guna mendukung pelayanan purna jual di sektor B2B, serta memastikan pelayanan yang cepat dan memuaskan kepada pelanggan. Pengadaan aset, procurement untuk pengadaan aset berat dan kontrak pengeboran, SDM di Pertamina mengelola tenaga ahli yang bisa mengelola kontrak dan vendor besar dengan risiko minimal, serta memastikan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Pengembangan teknologi, Technology Development Pertamina mendukung inovasi teknologi dan transformasi digital, termasuk pengembangan sistem HRIS untuk memudahkan pengelolaan SDM di lokasi-lokasi jauh dan pemanfaatan teknologi baru seperti VRR dalam pelatihan. Manajemen SDM, Human Resource Management Manajemen SDM di Pertamina mencakup strategi pengelolaan talenta jangka panjang, perekrutan karyawan dengan keahlian khusus, serta implementasi digital HR untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Infrastruktur perusahaan, firm infrastructure di Pertamina, SDM juga memainkan peran penting dalam mengelola tata kelola perusahaan, keuangan, legal, dan memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi migas serta HSE. Proses bisnis absensim kehadiran, AS. Fokus, cuti izin yang rawan bottleneck. Inilah peta proses existing kita. Terlihat bahwa alur absensi harian dan pengajuan cuti berjalan paralel. Identifikasi masalah, alur cuti di alur cuti. Setelah atasan menyetujui, ada satu langkah manual yang harus kita soroti. Mencatat cuti disetujui, update HRIS oleh HRD. Keterbatasan, langkah ini adalah bottleneck. HRD bertindak sebagai pelaksana, R, yang memindahkan data secara manual. Ini rawan kesalahan, human error, dan menambah waktu siklus. Waktu siklus total proses cuti kita adalah waktu tunggu keputusan atasan ditambah waktu tunggu eksekusi manual HRD. Pada slide berikutnya, saya menampilkan swimlane setelah simplifikasi atau kondisi to be yang diusulkan. Perbedaan utamanya adalah alur proses menjadi lebih ringkas dan peran tiap aktor dibuat lebih jelas. Sistem mulai berperan lebih besar dalam pencatatan otomatis, sehingga intervensi manual dari HRD dapat dikurangi. Karyawan tetap melakukan absensi dan pengajuan cuti melalui sistem, sementara atasan fokus pada pengambilan keputusan persetujuan cuti atau izin. Melalui desain to be ini, proses menjadi lebih lean, mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, serta mendukung integrasi dengan sistem HRIS sehingga data kehadiran dan cuti dapat tercatat secara real-time dan lebih akurat. Menggambarkan Raci Matrix untuk proses absensi dan kehadiran dalam kondisi AS. Di sini kita dapat melihat pembagian peran karyawan, atasan langsung, dan HRD, admin SDM. Untuk setiap aktivitas, seperti absensi harian, pengajuan cuti, peninjauan, persetujuan, pencatatan cuti, pengolahan data absensi bulanan, hingga pengiriman data final ke payroll. Dalam kondisi AS, terlihat bahwa peran responsible, R, dan akuntabel, A, seringkali tumpang tindih. HRD tidak hanya menjadi pengelola data, tetapi juga pelaksana administrasi pencatatan, dan atasan terlibat di beberapa titik yang bisa menjadi bottleneck. Matriks ini menunjukkan bahwa struktur peran masih belum optimal untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas yang jelas. Ditampilkan Raci Matrix untuk proses absensi dan kehadiran setelah simplifikasi atau kondisi to be. Beberapa perubahan penting yang dapat kita soroti adalah absensi harian dan pengajuan cuti izin menjadi tanggung jawab utama karyawan, dengan HRD lebih berperan sebagai pihak yang dikonsultasikan atau diinformasikan. Persetujuan cuti izin dipusatkan pada atasan langsung yang memegang peran responsible dan akuntabel, sehingga keputusan lebih jelas dan cepat. Pencatatan data kehadiran final dilakukan secara otomatis oleh sistem, bukan lagi melalui input manual HRD. HRD, admin SDM kini berperan sebagai pihak yang akuntabel dalam verifikasi dan audit laporan absensi final, serta responsible dalam pengiriman data final ke payroll. Secara keseluruhan, struktur Raci pada kondisi to be menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih selaras dengan pemanfaatan sistem digital. Evaluasi proses bisnis absensi dan kehadiran untuk kondisi AS dari beberapa aspek utama. Pertama, dari aspek R dan A yang tumpang tindih. Pada proses awal, satu langkah sering diisi oleh lebih dari satu pihak yang berperan sebagai responsible, dan akuntabel terkadang melekat pada pihak yang sama. Contohnya, karyawan dapat menjadi RA untuk absensi, sehingga akuntabilitas pencatatan menjadi kabur. Kedua, dari aspek keterlibatan atasan. Atasan langsung terlibat dalam peninjauan dan persetujuan semua jenis cuti, yang memang penting, tetapi juga berpotensi menjadi titik macet jika tidak diatur dengan SLA dan mekanisme eskalasi yang jelas. Ketiga, terdapat langkah administrasi manual di HRD, yaitu pencatatan cuti yang sudah disetujui ke dalam HRIS. Langkah ini menjadi pemborosan waktu apabila sistem absensi dan HRIS belum terintegrasi. Keempat, fokus HRD masih banyak terserap untuk pekerjaan data entry, padahal idealnya HRD berperan lebih strategis, misalnya pada fungsi analisis data dan monitoring. Evaluasi proses bisnis SOP absensim kehadiran setelah simplifikasi, to be. Aspek dampak simplifikasi manfaat strategis, lean HR. Akuntabilitas karyawan menjadi akuntabel, A, untuk absensi mereka, bukan hanya responsible, R. Meningkatkan tanggung jawab individu, karena sistem yang mencatat, bukan HRD yang mencatat. Otomatisasi pencatatan, langkah, mencatat cuti disetujui, update HRIS, dihilangkan, digantikan oleh, sistem mencatat data kehadiran final. Langkah 4, efisiensi waktu biaya, mengurangi beban kerja administrasi HRD dan menghilangkan kesalahan manusia, human error, dalam data entry. Peran atasan lebih tajam, peran atasan langsung menjadi RA hanya pada persetujuan cuti izin. Langkah 3, memfokuskan atasan pada pengambilan keputusan yang bernilai tinggi saja, bukan pada peninjauan dokumen. Peran HRD baru, HRD beralih peran menjadi akuntabel, A, untuk verifikasi dan audit laporan absensi final. Pengambilan keputusan berbasis data, HRD dapat menggunakan waktunya untuk menganalisis tren kehadiran, bukan hanya memproses data. Hal ini sesuai dengan tujuan bisnis proses mapping Anda. Proses awal adalah peta, as-is, kondisi saat ini. Sedangkan proses simplifikasi adalah peta, to be, kondisi ideal. Analisis menunjukkan bahwa digitalisasi sistem absensi dan integrasi data adalah kunci utama untuk mencapai efisiensi, di mana hal ini akan menghilangkan langkah administrasi manual dan membuat matriks Raci menjadi lebih ringkas dan fokus. Komparasi kritis antara proses as-is dan to be berdasarkan beberapa kriteria. A. Struktur alur. As-is, strukturnya linear dan berulang dengan langkah pencatatan manual yang menimbulkan duplikasi kerja. To be, strukturnya ramping dan terintegrasi, karena data langsung tercatat di HRIS setelah persetujuan atasan. B. Efisiensi waktu. SLA. As-is, waktu siklus pencatatan cuti relatif lama, karena bergantung pada data entry manual HRD yang bisa tertunda beberapa jam hingga 1 hari. To be, waktu siklus jauh berkurang, karena pencatatan dilakukan secara otomatis dan real time.
C. Pengurangan aktivitas non-value added, NVA. As is, banyak aktivitas NVA, terutama pemindahan data secara manual yang tidak memberikan nilai tambah bagi karyawan sebagai pelanggan proses. To B. Aktivitas NVA dihilangkan, HRD beralih ke aktivitas yang lebih value added seperti audit dan analisis. D. Implikasi risiko dan koordinasi. As is, risiko human error tinggi dan akuntabilitas kurang jelas karena peran RA yang tumpang tindih. To B. Risiko kesalahan input menurun dan akuntabilitas lebih jelas, atasan bertanggung jawab atas keputusan, HRD bertanggung jawab atas kualitas data akhir. E. Dampak kualitas layanan dan hasil proses. As is, kualitas layanan sedang, karyawan mendapatkan konfirmasi lambat dan data untuk payroll perlu dicek ulang secara intensif. To B. Kualitas layanan meningkat, konfirmasi lebih cepat dan data lebih akurat untuk payroll maupun pengambilan keputusan manajerial. Refleksi manajerial terkait dampak perubahan proses terhadap kinerja fungsi SDM dengan 4 pilar utama. Agility, kecepatan. Dengan otomatisasi pencatatan, keputusan atasan langsung dapat segera diterjemahkan ke dalam sistem HRIS secara real time. Hal ini meningkatkan kecepatan layanan dan membuat fungsi SDM lebih gesit dalam respons kebutuhan karyawan dan manajemen. Efisiensi, Lean HR. Simplifikasi proses menghilangkan pemborosan, khususnya aktivitas data entry ganda. Waktu dan energi HRD dapat dialihkan ke aktivitas yang lebih strategis, seperti analisis tren kehadiran, perbaikan kebijakan, dan inisiatif peningkatan produktivitas. Digital readiness. Proses To B menjadi fondasi bagi transformasi digital yang lebih luas. Data kehadiran yang akurat dan real-time mendukung pembuatan dashboard manajemen serta pengambilan keputusan berbasis data. Governance. Dengan pemisahan peran akuntabel yang lebih jelas, tata kelola data absensi dan cuti menjadi lebih kuat. HRD berperan sebagai auditor dan penjaga kualitas data, sehingga risiko kesalahan dan sengketa terkait data kehadiran dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, perubahan proses To B tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat posisi fungsi SDM sebagai mitra strategis bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Semoga hari Anda penuh keberkahan dan kesuksesan.